Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Female Zone. Tamu saya kali ini termasuk sedikit di antara perempuan yang mengabdikan hidupnya di jalan sunyi. Mendampingi masyarakat, terutama warga miskin untuk mendapatkan keadilan. Ia sudah lama menjadi advokat bagi warga miskin yang menjadi korban ketidakadilan mulai dari isu perburuan, sengketa tanah, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga kekerasan seksual. Nah, tamu saya kali ini baru saja terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI periode 2017 sampai 2021. Sebuah lembaga yang didirikan oleh seorang pejuang HAM, almarhum Adnan Buyung Nasution. Ikuti perbincangan saya dengan tamu saya kali ini sesaat lagi di Female Zone Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya, Asfinawati, Ketua Badan Pengurus YLBHI. Ya. Mulai 2017, jadi sekarang sedang bersiap-siap ini ya. Iya betul, menyusun struktur dan menyusun rencana kerja. Betul sekali. Oke, sebelum kita berbincang tentang itu, saya ingin menilik ke belakang dulu. Ini sudah belasan tahun jadi pengacara publik. Iya, saya pertama jadi relawan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tahun 2000, terus jadi pengacara publik tahun 2001. Sudah 15 tahun. Iya. Sampai sekarang. Iya, terakhir di LBH Jakarta 2009. Ini memang panggilan hati atau karena kecebur kuliahnya hukum atau bagaimana? Sebetulnya sih dari kecil saya suka baca suatu majalah berita dan ada kasus-kasus orang kecil begitu ya. Tapi ketika saya masuk ke LBH Jakarta saya baru tahu loh, disuruh belajar kasus ini, kasus yang pernah saya baca waktu kecil gitu ya. Terus waktu jadi asisten itu sempat juga ingin melarikan diri gitu karena tiap hari kita konsultasi kasus 5 kasus, nggak ada yang seneng ceritanya ya, mulai dari pemerkosaan, kasus buruh gitu. Terus saya mikir setelah setahun ada kesempatan masuk, saya mau melarikan diri atau enggak nih, mau terus atau enggak gitu. Sempat merasa terbebani ya, tertekan karena saya pikir korban-korban ini mungkin butuh pengacara yang lebih baik dari saya gitu. Terus bebannya juga berat, kalau kita sidang besok saya mimpi kalau saya salah nih rumah orang hilang nih gitu kan. Tapi kemudian setelah saya berpikir-pikir ya kayaknya nggak bisa melarikan diri nih, harus terus bersama mereka. Jadi saya daftar ke LBH Jakarta sebagai pengacara publik waktu itu tahun 2000-an. Sampai sekarang? Iya, terus kemudian 2009 berhenti di LBH Jakarta karena ada tenggang waktu. Terus tapi saya tetap menjalankan kasus-kasus pro bono. Kasus-kasus pro bono freelance ya di luar, waktu itu sebelumnya kan menjadi direktur LBH Jakarta ya, Asvin ya. Nah, kasus pro bono ini kan juga apa namanya ya, merupakan tantangan tersendiri. Betul. Begitu ya. Nah, kalau boleh cerita kasus-kasus apa saja sih yang pernah Asvin tangani yang mungkin sangat menyentuh lah begitu? Iya, ada beberapa sih sebetulnya. Jadi ketika saya masih jadi asisten pengacara publik, terus ada kasus perkosaan gitu, dan saya harus membaca berkas termasuk perasaan korban gitu ya, dan saya baru baca tulisannya saja untuk keperluan pembelaan aja udah langsung wah stres berat gitu, saya nggak bisa membayangkan orangnya. Terus ada penderitaan yang dialami korban. Betul. Terus kemudian ada kasus perburuhan. Jadi waktu itu dia membentuk serikat pekerja, terus dipecat. Terus dia akhirnya mengundurkan diri dan dia bilang begini, saya minta maaf ya Mbak harus mengundurkan diri, kan kita inginnya dia tetap di dalam untuk berserikat gitu. Terus dia bilang karena anak saya sudah nggak bisa minum susu 3 bulan. Wah, saya langsung dari perasaan kesel, ini orang kok sudah dibela malah mengundurkan diri, langsung saya waduh, saya betul-betul nggak tahu sebetulnya apa yang dialami begitu ya. Terus kemudian terakhir ini saya banyak menangani kasus kebebasan keagamaan keyakinan. Dia betul-betul yakin dengan keyakinannya gitu, tapi malah dipenjara, rumahnya dibakar dan lain-lain. Jadi memang itu persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu betul-betul membuat saya wah ini mereka memang harus dibela begitu. Asvin, kasus-kasus seperti ini kan apa namanya banyak sekali terjadi. Betul, banyak sekali di negara kita ya, mungkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Iya, begitu. Apa menurut Anda yang salah dengan sistem hukum? Iya, jadi setiap tahun itu LBH Jakarta menangani 1.300-an kasus. Ini baru LBH Jakarta, belum kalau kita lihat 15 kantor dan di luar itu ya. 15 LBH 15, di berbagai daerah, belum lagi kantor-kantor lain. Belum lagi organisasi bantuan hukum yang lain ya. Nah,
apa yang salah macam-macam ya. Jadi ada persoalan struktural, bagaimana pembangunan kita belum bisa membuat manusia mendapatkan keadilan, begitu ya. Banyak pembangunan justru menggusur rumah rakyat, dan di sisi lain kemudian masyarakat yang pendidikannya mungkin nggak terlalu tinggi dan lain-lain mudah diprovokasi, kemudian ada orang yang berbeda dilihat sebagai sebuah tindak pidana, begitu. Di sisi yang lain kemudian ujung dari penyelesaian kan harusnya pengadilan itu bisa memberikan keadilan. Nah di pengadilan mungkin semua pengacara tahu, meskipun sekarang sudah banyak perbaikan, tapi bagaimana barter kasus, orang dipungli ketika baru mendaftarkan gugatan dan lain-lain. Itu masih terjadi. Itu masih terjadi. Mas Vin, di mata sebagian orang, profesi sebagai advokat, sebagai pengacara itu adalah profesi yang menggiurkan karena duitnya juga banyak. Ya. Tapi tidak demikian dengan pengacara publik. Nah, pernah tidak merasa berpikir ulang begitu dalam diri Asvin? Kalau saya berpikir ulang untuk jadi, saya pernah mengatakan saya nggak mau bersidang lagi deh. Tapi bukan karena soal uang, tapi karena saya merasa nggak ada gunanya nih kayaknya ya pekerjaan saya sebagai profesi saya sebagai pengacara publik. Kenapa sampai sempat merasa tidak ada gunanya? Iya, jadi sebagus apapun kita bikin dokumen hukum gitu ya, nanti yang terjadi bisa karena ditentukan oleh hal lain gitu. Bisa karena hakim atau polisi merasa harus ada win-win solution sehingga yang benar pun dipenjara. Kita pernah tahu misalnya ada kelompok minoritas keagamaan sudah diserang, dia luka parah, dia masuk penjara juga hanya untuk menjaga tanda kutip keseimbangan ini ya. Jadi ketika menyaksikan hal-hal seperti itu saya sempat berpikir ulang. Makanya saya pernah freelance itu, saya pikir mungkin lebih baik kita memberikan pendidikan hukum ke masyarakat di pelosok-pelosok. Sampai pada akhirnya saya ketemu lagi tuh kasus-kasus yang mengharuskan saya ke pengadilan. Wah, saya bilang ini tanda-tanda nih saya harus memang kemana-mana mau kabur tetap ketemu kasus-kasus seperti itu. Artinya memang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan lebih banyak pengacara publik. Asvin, kita akan ngobrol sesaat lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, setelah jeda berikut, Female Zone akan kembali, tetaplah bersama kami.